Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah. Subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi'abari internet. Asallah ayusahilakum jami'an. Nastamir dirasatana, yakni al-mutala'ah kitab min wasaya as-salafi lisyabab. Qad wasalna, yakni al-wasiyah as-sabi'ah. Wa min wasaya as-salafi rahimahumullah lisyabab ma ja'a an Qabus bin Abi Dhubyan qala sallaina yawman khalfa Abi Dhubyan salatal ula wa nahnu syababun kulluna minal hayyi illa al-mu'adhdhina fa innahu syaikh. Falamma sallama iltafata ilaina thumma ja'ala yas'alu asy-syabab man anta falamma sa'alahum qala innahu lam yub'ats nabi illa wa huwa syabun wa lam yu'ta al-ilm khairan minhu wa huwa syabun. Fanabbahahum ala iktinam khairiyah asy-syabab wa barakatihi wa annahu al-fursah al-'azimah litazawwadu wat tahsil wa istighlal an-nashat wal quwwah. Kita artikan al-wasiyah as-sabi'ah, nasihat yang ketujuh dari nasihat orang-orang salaf kepada pemuda. Maja'a an Qabus bin Abi Dhubyan, apa yang dibawakan dari Qabus bin Abi Dhubyan. Qala, ia berkata, sallaina yauman khalfa Abi Dhubyan salatal ula. Pada suatu hari kami solat khalfa Abi Dhubyan, di belakang Abi Dhubyan. Ya, maksudnya solat yang mana dia di belakangnya atau bersama Abi Dhubyan, salatal ula. Wa nahnu syababun kulluna minal hayyi illal mu'adhdhina fa innahu syaikh. Dan kami semua adalah pemuda. Kulluna minal hayyi, kami semua sepentara. Maksudnya apa? Sebaya maksudnya. Illal mu'adzin, kecuali orang yang mengumandangkan adzan. Fa innahu syaikh, dan dia orangnya sudah tua. Falamma sallama iltafata ilaina. Ketika salam, kemudian dia menoleh ke kami. Thumma ja'ala yas'alus syabab. Kemudian dia bertanya kepada pemuda, man anta, siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Falamma sa'alahum, ketika ia bertanya kepadanya, qala, di sini ada penjelasannya, ala wajhi al-hathi wat tashji' wat tansyid lahum. Maksudnya apa? Dia bertanya semacam itu, siapa kamu? Maksudnya dia itu ingin memberikan motivasi, ala wajhil hathi, ingin memberikan motivasi, wat tashji', keberanian, dan memberikan penyemangat, ya, penyemangat atau dukungan kepada seorang pemuda tadi. Dia bertanya, man anta, kemudian dia menjawab sendiri dengan perkataannya, innahu lam yub'ats nabi illa wa huwa syabun. Tidaklah diutus seorang nabi
kecuali dia adalah seorang pemuda. Walam yu'tal ilm khairun minhu wa huwa syabun, dan tidaklah diberikan ilmu yang lebih baik melebihi seorang pemuda. Maksudnya tadi Abi Dhubyan, ya kan? Abi Dhubyan tadi maksudnya memberikan motivasi kepada seorang pemuda, ya kan? Kan dia ditanya, dan dia bertanya, "Man anta, siapa kamu? Siapa kamu?" Ya, maksudnya apa? Dia adalah seorang pemuda. Ya, memberikan semangat bahwa nabi itu tidak diutus kecuali dia seorang pemuda, dan tidaklah diberikan keilmuan yang lebih baik melebihi di masa muda. Ya, tidak ada orang yang lebih tua akan ilmunya lebih baik. Biasanya apa? Ketika masih muda. Ini penjelasannya. Fanabbahahum ala iktinami khairiyah asyabab wa barakatihi. Fanabbahum, dia memberikan peringatan atau memberikan nasihat kepada mereka agar dia memanfaatkan waktu baiknya di masa muda dan mencari keberkahannya. Nah, wa annahu al-fursah al-azimah, karena di masa muda itu merupakan kesempatan yang agung litazawud, ya, untuk berbekal, wat tahsil, dan untuk menghasilkan. Jadi masa muda itu banyak untuk berbekalan yang menuju di akhirat atau menuju nanti di masa tua, wat tahsil, dan untuk apa? Menghasilkan atau berkarya. Wa istighlalin nasyat wal quwwah, yang mana masa muda itu didukung dengan kesungguh-sungguhan dan kekuatan. Nah, kita diperintahkan untuk memperbanyak berbekal, ya kan? Memanfaatkan masa muda banyak berbekal dan yang menghasilkan kebaikan. Yang mana masa muda itu didukung dengan kesungguh-sungguhan dan penuh dengan kekuatan. Jadi visinya masih bagus, daya ingatnya masih kuat, masih semangat. Ini adalah nasihat yang ke-7. Sekarang Ustaz tambahkan nasihat yang ke-8 karena sangat pendek di sini. Al-wasiyah ats-tsaminah, nasihat yang ke-8, ma rawahu al-Imam Ahmad fi kitabih Al-Wara' an Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala kharaja alaina Ayyub ay As-Sakhtiyani rahimahullah faqala ya ma'syar asy-syabab ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwaba haula wa dzakara man yakrahu ay yakuna lisyabab ma'a tahsilihi lil ilmi harfatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bihi ala nafsihi wa fima ba'd ala ahlihi wa walidihi wa alla yakuna 'alatan 'alal akharin hatta la yahtaju idza kabura ay yadhhaba ila fulan aw ila fulan li talabi al mu'awanah wal musa'adah wa abriku ar-rizqi wa anfa'uhu wa atyabuhu ma kana min kasbil yadi. Ma rawahul Imam Ahmad, apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad fi kitabihi Al-Wara', di dalam kitabnya yaitu namanya Al-Wara', an Abdul Wahhab, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala, ia berkata, kharaja alaina Ayyub, ya, telah keluar kepada kami yaitu Ayyub, maksudnya adalah As-Sakhtiyani, Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Faqala, ia berkata, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, ihtarifu, bekerjalah kalian, la tahtajuna an ta'tu abwaba haula, kalian tidak butuh mendatangi pintu-pintu mereka. Wa dzakara man yakrahu, kemudian dia menyebutkan orang yang dia tidak sukai atau yang dia benci, menyebutkan, ya. Artinya ayyakuna lisyabab ma'a tahsilihi lil ilmi harfatan
Artinya adalah hendaknya seorang pemuda itu ya menuntut ilmu dan bekerja, ya, dan bekerja. Yaktasibu biha malan, agar dia mendapatkan harta, ya, wariskon dan rizki, yunfiku bihi ala nafsihi, yang diinfakkan kepada dirinya, wa fima ba'di, dan diinfakkan kepada yang lainnya seperti ahlihi, keluarganya dan anaknya, wa walidihi. Wa alla yakuna 'alatan 'alal akharin, dan janganlah menjadikan beban kepada yang lainnya. Hatta la yahtaj idza kabura ayyadhhaba ila fulan au ila fulan li talabil muawanah wal musa'adah. Sampai dia itu tatkala sudah usia tua, dia membutuhkan, kemudian dia pergi ke tempatnya si fulan atau ke tempatnya si fulan untuk meminta pertolongan dan untuk meminta bantuan. Wa abrukar rizki wa anfa'uhu wa atyabuhu makana min kasbil yad. Dan rizki yang diberkahi itu adalah anfa'uhu, yang bermanfaat baginya, wa atyabuhu, dan yang lebih baik baginya apa yang mana yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri, ya, min kasbil yad, maksudnya yang dihasilkan dari tangannya, maksudnya jerih payahnya. Jadi anak-anak sekalian, walaupun kalian menuntut ilmu, tatkala yang mana ilmu itu juga butuh dana, ya kan? Apabila kalian tidak butuh dana, kan nggak mungkin kecuali dapat beasiswa. Seperti antum bisa pergi kuliah ke Madinah. Di sana orang bilang surganya mahasiswa, yang mana mereka dimanjakan, dikasih uang saku. Kalau sekarang kurang lebih 3-4 juta, dikasih rumah, pulang pergi tiket pesawat, Masya Allah. Tidak masalah antum tidak bekerja, fokus dengan belajar, tapi ya kan, fokus dengan belajar. Tetapi kalau antum mungkin penghasilan, mungkin orang tuanya pas-pasan, ya tidak masalah Anda bekerja. Yang penting jangan melupakan kewajibannya, belajar. Jangan sampai bekerja tapi melupakan kewajiban, yaitu belajar. Tetap ya diimbangi. Tatkala sudah merasa cukup, nggak usah banyak muluk-muluk. Ya, masa seorang masih belajar, dia pengen membuat rumah. Dia masih belajar, dia pengen sekali mendapatkan punya mobilnya, nggak akan kesampaian. Yang penting apa? Kalian bekerja itu untuk menopang hidup kalian tatkala kalian belajar. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Apalagi kalau orang sudah menikah, yang mana dia mau belajar, ya dia juga harus bekerja. Dan dia harus memberikan dirinya sebuah untuk kehidupan, penopang dirinya. Kalau dia ada punya istri, yang ngasih rezeki, ngasih nafkah kepada anaknya. Kalau dia punya anak, ya dia harus memberikan nafkah kepada anaknya. Mungkin itu aja dari kami anak-anakku sekalian, 2 nasihat. Nasihat yang ke-7 dan nasihat yang ke-8. Nasihat yang ke-7 yang mana diantaranya semasa muda kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, karena tidak ada kesempatan yang lebih emas, yaitu tatkala bukan masa muda. Hanya masa muda kesempatan emas itu. Diperbanyak untuk berbekal dan memperbanyak untuk menghasilkan berkarya. Kemudian selanjutnya bagian yang wasiat yang ke-8, kita diminta untuk, yaitu bukan hanya belajar saja, tapi kita juga bekerja untuk penopang. Untuk penopang apa? Penopang kehidupan kita dalam masa belajar ini. Yang kalau seandainya mendapatkan beasiswa penuh terjamin, semua fasilitasnya, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita hanya belajar. Tapi tatkala kita yang mana tidak ada beasiswa, kemudian kita harus mencari nafkah, ya kita harus mencari nafkah, berbagi. Ya, berbagi waktunya maksudnya. Kalau seandainya kita tidak berbagi, maka kita akan menzalimi diri kita, menzalimi keluarga kita. Menzalimi diri kita, kita punya hak badan kita untuk makan dan minum, ya. Sementara kita tidak mau memenuhi hak kita, makan dan minum. Kalau orang belajar terus tidak makan dan minum, dia akan pingsan karena dia kelaparan, dia haus dan lain sebagainya. Karena butuh jasmani ini dengan cara apa? Dengan cara vitaminnya makan dan minum.
Adapun kalau ruh, yaitu Anda belajar membaca Al-Quran, beribadah, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.